Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Materi pertama akan dijelaskan oleh Bilkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Meilin Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki pengertian yang berbeda dan mengandung makna yang saling terkaitan antara satu sama lain. Pengertian bimbingan dan konseling tersebut akan diuraikan dari masing-masing arti, namun tidak dapat dijelaskan dengan pengertian yang satu. Di samping itu, istilah bimbingan selalu dirangkai dengan istilah konseling. Hal ini disebabkan karena bimbingan dan konseling itu merupakan suatu kegiatan yang integral atau utuh atau melengkapi. Konseling merupakan salah satu teknik dalam melayani bimbingan di antara beberapa teknik lainnya. Menurut James Adam yang dikutip oleh Muhammad Surya, dikatakan bahwasanya konseling adalah suatu perkalian timbal balik antara dua orang individu di mana seseorang membantu yang lainnya supaya ia dapat lebih memahami dirinya dalam hubungan dengan masalah-masalah hidup yang dihadapi pada waktu itu dan pada waktu yang akan datang. Namun, konseling di sini diberikan secara kelompok seperti bimbingan pada umumnya, bagaimana cara belajar efisien dan dapat diberikan kepada seluruh kelas pada suatu waktu tertentu secara bersamaan. Baik, di sini saya Nur Asri Putri akan menjelaskan tentang sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali dari dimasukkannya bimbingan dan konseling, yang mulanya ialah bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP di Malang tanggal 20 dan 24 Agustus 1960. Perkembangan berikutnya tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1971, berdiri proyek perintis Sekolah Pembangunan PPSP pada 8 IKIP, yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado. Melalui proyek ini, bimbingan dan penyuluhan dikembangkan, juga berhasil disusun pola dasar rencana untuk pengembangan bimbingan dan penyuluhan pada PPSP. Lahirnya kurikulum 1975 untuk sekolah menengah atas, di dalamnya memuat pedoman bimbingan dan penyuluhan. Baik, saya Siti Sophia Harahap akan menjelaskan tentang landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan hukum. Terdapat beberapa undang-undang tentang bimbingan konseling. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Dan masih banyak undang-undang lainnya. Kemudian ada landasan psikologis. Dalam proses pendidikan, peserta didik tidak jarang mengalami masalah mental seperti frustasi, depresi, dan bersifat kekanak-kanakan. Pada sisi lain, setiap guru harus memiliki aspek psikologis pribadi pelajar, sehingga dengan model itu dapat memberikan bimbingan dan arahan yang tepat, sehingga para pelajar memiliki pencernaan diri yang mampu memperoleh kehidupan yang bermakna, yaitu kehidupan yang bukan berarti bagi dirinya saja, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain di sekitarnya. Kemudian, landasan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya yang melatar belakangi individu berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan karakteristik setiap peserta didik. Budaya dan pandangan hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Jika faktor eksternal dan internalnya bagus, maka kepribadian seorang siswa itu juga cenderung akan bagus. Dalam keluarga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka anggota keluarganya dapat berkembang ke arah yang baik, termasuk dalam berbuat. Menurut Sinan, keluarga yang
baik adalah keluarga yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada saling memperhatikan dan mencintai, kemudian bersikap terbuka dan jujur. Kemudian, orang tua mendengarkan anak, sharing masalah antara anggota keluarga, kemudian mampu berjuang mengatasi masalah kehidupannya, saling menyesuaikan diri dengan anak, dan kemudian mampu beradaptasi dalam perubahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bimbingan konseling ini bersifat dinamis dan berkembang, maka diharapkan tenaga didik mampu menyimbangi dengan perkembangan zaman yang ada. Baik, di sini saya Sarki Wardana. Saya akan menjelaskan latar belakang dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu peserta didik, baik individu ataupun kelompok, agar mendiri dan berkembang secara optimal dan maksimal dalam hubungan pribadi, sosial, proses pembelajaran, berkarir, dan lain-lain. Pelayanan bimbingan dan konseling ini di sekolah amat sangat diperlukan karena setiap peserta didik sudah dapat dipastikan memiliki masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah dalam belajar, dan masalah yang dihadapi dari masing-masing peserta didik sudah pasti berbeda. Sekolah memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu peserta didik agar berhasil dalam belajarnya. Ketika peserta didik memiliki masalah dalam belajar, dalam kondisi seperti inilah bimbingan dan konseling itu diperlukan. Dan yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah guru bimbingan dan konseling, agar dapat menyelesaikan masalah yang ada pada peserta didik tersebut. Sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.